Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Selamat pagi anak-anak bapak semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Kita memulai pembelajaran kita pada hari ini. Alangkah bagusnya kita membaca doa dulu. Untuk membaca doa, aku mintakan kepada ketua kelasnya, silakan ya untuk memimpin doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dengan pembacaan doa kita pada hari ini, pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu Bapak melakukan absensi. Ingin mengecek kehadiran kalian, apakah semuanya lengkap atau ada yang tidak hadir atau berhalangan. Bapak mulai dari yang pertama. Anissa Maulida. Ya. Ghazali Rahman. Hafsah. Khairil Fadil. Terus yang terakhir Najah Hatun. Bapak ingin mengecek pembelajaran yang pernah kalian temui pada waktu atau sebelum kalian menginjak sekolah di Mandua Hulu Sungai Tengah ini. Tapi sebelum itu Bapak ingin menyampaikan materi pembelajaran kita dulu. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yakni Al-Quran Hadis. Pertama, kalian dituntut adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian Al-Quran menurut beberapa ahli. Sebelum kita menginjak pembelajaran kita Al-Quran Hadis tentang Al-Quran, Bapak ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan Al-Quran? Kalam Allah. Al-Quran kalam Allah. Apa lagi? Al-Quran adalah mukjizat yang dibawa oleh Rasulullah. Ya, Al-Quran adalah mukjizat yang dibawa oleh Rasulullah. Terus apa lagi? Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna. Terus apa lagi? Pedoman hidup. Ya, pedoman hidup, pintar. Kita kasih hapus teman-temannya. Ya. What is the meaning the Quran? Apa artinya? Apa itu Al-Quran? Ya, apa itu Al-Quran? Saya tadi sudah menyebutkan Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran adalah apa? Mukjizat. Nah, ternyata apa yang disampaikan oleh kalian benar. Adalah pertama, Al-Quran adalah kalam Allah. Yang kedua, Al-Quran adalah mukjizat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna. Yang keempat, Al-Quran adalah pedoman hidup. Dan yang kelima, Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Pertanyaan Bapak, kalian punya nggak Al-Quran? Bisa diperlihatkan? Ini adalah Al-Quran, kitab Allah atau kitab umat Muslim. Pengertian Al-Quran itu ada dua. Nah, pertama menurut bahasa dan yang kedua menurut istilah. Pertama menurut bahasa. Al-Quran menurut bahasa ada beberapa pendapat yang mengemukakan. Nah, yang pertama adalah menurut Al-Lahyani. Menurut Al-Lahyani, kata Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata kerja fi'il. Terus yang kedua, menurut Al-Asy'ari, kata Al-Asy'ari, Al-Quran berasal dari kata atau lafaz qarana yang artinya menggabungkan sesuatu yang lain sebagaimana kumpulan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama tadi menurut Al-Lahyani, yang kedua Al-Asy'ari.
secara istilah. Yang pertama, pengertian Al-Quran secara istilah ini menurut Muhammad Khuduribik. Yang kedua, pengertian Al-Quran menurut Subhi Salih. Nah, jadi kita sebagai orang Islam, sebagai orang mukmin dianjurkan untuk membaca. Dari penjelasan pengertian Al-Quran menurut bahasa dan pengertian Al-Quran secara bahasa dan istilah, unsur Al-Quran dalam pengertian Al-Quran itu diantaranya adalah yang pertama, Al-Quran adalah firman dan kalam Allah. Yang kedua, Al-Quran terdiri dari lafaz berbahasa Arab. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dari sini ada pertanyaan dulu? Ada? Kalian sudah tahu nama-nama Al-Quran? Ada yang tahu? Nama-nama Al-Quran? Ada? Apa aja nama-nama Al-Quran? Ya, satu. Satu Al-Quran, jelas. Kedua, Alkitab. Tiga, Al-Furqan. Empat, At-Tanzil. Lima, At-Tanzil sudah. Az-Zikra. Selain daripada itu ada? Sudah. Bukan. Ya, nama Al-Quran itu ada 5. Pertama, Al-Quran. Kedua, Alkitab. Tiga, Al-Furqan. Keempat, Az-Zikr. Yang kelima, At-Tanzil. Tadi apa nama Al-Quran yang pertama tadi adalah Al-Quran. Itu terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nama Al-Quran yang kedua adalah Alkitab. Ada yang bisa menyebutkan nama dalil Al-Qurannya? Silakan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya, kita kasih aplaus semuanya. Bapak sengaja membuat catatan bacaan Al-Qurannya seperti ini, artinya tidak terbaca. Ternyata di antara teman kalian ada yang mampu, ada yang bisa membacakan dalil nama Al-Quran yang kedua adalah Alkitab. Al-Furqan. Ada yang bisa menyebutkan, membacakan bunyi ayatnya? Silakan. Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Ya, insyaallah tepuk tangan semuanya. Yang keempat, Az-Zikir. Siapa yang bisa ingin membacakan? Ya, silakan. Oke, kasih aplaus semuanya. Apa yang kelima? Nama Al-Quran yang kelima adalah At-Tanzil. Dalilnya, siapa yang mampu bisa membacakan? Silakan. Apakah benar yang dibacakan namanya? Salah. Coba kurang tepat ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Ya, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Mungkin anaknya itu terlalu banyak hafalannya sehingga dia lupa itu ayat yang sebenarnya. Selanjutnya, dari pembahasan kita pada hari ini, apakah kalian bisa menangkap, menerima dari apa yang Bapak jelaskan? Sudah bisa? Insyaallah bisa ya, mudah-mudahan bisa semuanya. Nah, sekarang Bapak minta kalian bagi kelompok sesuai dengan tugas kelompok kemarin. Kelompoknya menyebutkan pengertian Al-Quran secara bahasa
menurut Al-Hayyani. Kelompok 2 menyebutkan pengertian Al-Quran secara istilah menurut Muhammad Mudarribik. Kelompok 3 menyebutkan nama-nama Al-Quran. Nah, kelompok siapa yang mau maju duluan? 31? 3 Pak. Kelompok 3 silakan maju ke depan. Silakan anak-anak untuk membacakan hasil presentasinya kerja kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi. Nama-nama Al-Quran terdiri dari 5, yaitu 1. Al-Quran yang berarti bacaan atau yang dibaca. 2. Alkitab yang berarti kitab suci Allah. 3. Al-Furqan yang berarti pembeda. 4. Az-Zikra yang berarti peringatan. 5. At-Tanzil yang berarti diturunkan. Ya, kita kasih tepuk tangan semuanya. Selanjutnya, kelompok berapa? 1 atau 2? 2, silakan maju. Silakan kelompok 2 menyebutkan pengertian Al-Quran menurut Mudarribik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi. Pengertian Al-Quran secara istilah menurut Syekh Muhammad Mudarribik. Dalam kitab Tarikh At-Tashrih Al-Islam, Syekh Muhammad Mudarribik mengemukakan definisi Al-Quran sebagai berikut. Ya, terima kasih kelompok 2. Silakan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami. Al-Quran menurut bahasa, menurut Al-Hayyani adalah kata Quran adalah bentuk masdar dari kata kerja fi'il qara'a yang artinya membaca. Ya, kita kasih aplaus temannya. Artinya apa? Kalian sudah mampu, sudah bisa menjelaskan nama-nama Al-Quran, menyebutkan nama-nama Al-Quran, menjelaskan pengertian Al-Quran menurut beberapa para ahli, baik itu secara istilah maupun secara bahasa. Ada yang ingin bertanya dari penjelasan yang Bapak paparkan hari ini? Silakan. Apakah semuanya paham? Bapak paham? Jelas? Sebenarnya siapa yang ingin menyimpulkan, membacakan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Silakan. Silakan. Siapa? Ya, membacakan kesimpulan ini. Silakan. Silakan. Berdiri. Berdiri di tempat aja. Ya. Silakan bacakan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Pengertian Al-Quran. 1. Al-Quran adalah kalam Allah. 2. Al-Quran adalah mukjizat yang dibawa oleh Rasulullah. 3. Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna. 4. Al-Quran adalah pedoman hidup. 5. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Nama-nama Al-Quran. 1. Al-Zikra, At-Tanzil. Demikianlah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin memintakan kepada kalian untuk memimpin doa pembelajaran penutup kita pada hari ini. Silakan, ketua kelas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la